Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai materi baru, tapi masih mengenai ruang vektor. Oke, mengenai materi basis dan dimensi, rank nulitas, dan transformasi linier. Nah, minggu lalu kita sudah bahas ini ya, basis dan dimensi. Hanya saja untuk basis dan dimensi ada ralat ya. Kemarin kita menghitung basis, menentukan basis kan syaratnya kemarin di sini ada membangun dan bebas linier ya. Oke, ini saya gunakan ini kemarin karena pentabnya sempat error. Takut nanti di tengah jalan error lagi, jadi masih saya simpan untuk materi ini yang dari kelas lain yang kemarin. Nah, jadi ini untuk basis kan syaratnya yang kemarin adalah membangun dan bebas linier. Nah, untuk membangun itu kan syaratnya determinan harus 0 ya. Determinan 0. Lalu ada yang bebas linier, di mana bebas linier di situ juga vektor 0 ya. Untuk vektor 0 di mana K-nya kombinasinya juga 0. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang hasilnya 0, maka kombinasi atau pengalinya pun itu harus 0. Nah, ini syarat yang basis kemarin. Nah, lalu kemarin untuk contoh soal di sini ada 4 matriks kan ya yang kita sudah bahas sebelumnya, ada 4 matriks di mana di sini ordonya 2x2. Nah, lalu nanti ditulis untuk kombinasi liniernya sekian. Jadi tiap matriks nanti dikalikan K, K1, K2, K3, K4. Ini sebagai kombinasinya, ini A, B, C, D sebagai hasilnya ya. Nah, lalu setelah dikalikan satu-satu, lalu dijumlahkan untuk dibentuk sebuah matriks baru. Ketika dijumlahkan satu-satu, lalu nanti persamaan yang satu untuk yang baris 1, kolom 1, dia akan menjadi baris 1. 3001, 6, negatif 1, negatif 80, lalu hasilnya ABCD. Ini jadi ruang dimensi 4. Jadi untuk hasilnya di sini ordo 4x4. Nah, kemarin saya jelaskan mengenai ordo 4x4, determinannya menggunakan metode Sarus ya, sehingga hasil yang diperoleh itu salah. Untuk yang ini 48, jadi kemarin saya coret ini salah, determinannya menggunakan metode Sarus. Nah, untuk ordo 4x4 ada caranya sendiri. Nah, jadi untuk ordo 4x4 ada 3 cara ya, yang nanti akan 3 cara ini nanti dijumlahkan. A1, A2, A3 itu dijumlahkan. Nah, untuk yang pertama, untuk A1, bagaimana caranya? Hampir sama ya dengan metode Sarus. Nah, itu di ini. Nah, ini jadi angka-angkanya ini diulang lagi. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 ditulis ulang kembali di sebelah kanannya. Lalu diambil diagonalnya. Jadi hampir sama ya dengan metode Sarus, tapi di sini bolak-balik. Positif, negatif, positif, negatif. Setelah itu yang sebelah kanannya dimulainya dari negatif positif, lalu negatif positif. Nah, lalu tinggal dikalikan saja diagonalnya. Di situ 3 kali negatif 1, negatif 12 dikali 2, seterusnya, dan seterusnya. Nah, positif negatifnya jangan lupa untuk diikut sertakan, sehingga nanti hasilnya itu dikalikan dengan tandanya, dikali negatif atau positif. Ketika hasilnya di sini negatif, misal 1, negatif 8, negatif 1, negatif 6, hasil perkaliannya negatif 48. Nah, ini nanti dikalikan dengan dia ketemunya positif atau negatif. Jadi jangan lupa ini di dalam kurung ya. Sehingga kita pisahkan. Jadi perkaliannya dulu yang diproses, setelah itu baru proses penjumlahan dan pengurangannya. Lalu di sini akan masuk hasil yang semua
dikalikan 0, hasilnya 0. Lalu sisanya di sini yang tidak 0 ada 72, negatif jangan lupa negatif 24, positif negatif 48, sehingga negatif 48. Nah, A1 ternyata hasilnya 0. Ini untuk A1-nya, lalu berikutnya kembali ke A2. Berikutnya ke A2. Nah, A2 ini mulainya dari negatif, positif, lalu ke kanannya positif, negatif. Yang awal kan positif, negatif. Nah, untuk yang A2, perhatikan diagonalnya. Angkanya kolom 1 sampai 4 dia berulang, tapi ada tambahan lagi kolom 1 dan kolom 2. Nah, kolom 3 dan kolom 4 masuknya ke sebelah kanannya. Lalu nanti yang ditarik diagonal dari sini ya, dari 3 ke negatif 1, 1 kali. Lalu jarak 1 angka ke negatif 1. Lalu jarak 2 angka yang di bawahnya 60 dilewatin ke negatif 4. Sehingga paling ujung itu ke 0. Ke batas akhirnya. Lalu kebalikannya pun sama. 3 ke 0 langsung, tarik diagonal, jarak 1 angka masuk ke negatif 1. Negatif 1 masuk ke negatif 4, jarak 2 angka ya. Nah, berikutnya, angka-angka berikutnya tinggal kalian di sebelah kanannya, pas di sebelah kanannya. Ini negatif 1, negatif 8, 0, 6. Yang ini juga setelah negatif 1 masuk ke 3, negatif 1, negatif 12. Berikutnya juga sama, ke sebelah kanannya. Begitu juga untuk yang lawannya, yang dari kanan ke kiri, dia juga di sebelah kanannya. Jadi tinggal diurutkan saja. Yang pasti yang pertama tarikan garisnya benar ya. Ketika benar, kalian tinggal angkanya itu ikut yang di sebelahnya lagi. Nah, nanti sama, tinggal dikalikan. 3 kali negatif 1, negatif 1, negatif 4. Nah, tinggal dikalikan. Oh, hasilnya negatif 12. Jangan lupa tanda negatif positif di depannya. Lalu masuk ke yang berikutnya, ada 0, negatif 8. Jadi semua nanti yang ketemu perkalian dengan 0, hasilnya adalah 0. Ini 0 semua ternyata, karena di sini ada pengali 0. Lalu sisanya ternyata angka yang di awal saja. Oh, hasilnya negatif 12. Ketemu negatif sehingga hasilnya di sini adalah positif 12. Ini untuk yang A2. Yang A3 bagaimana? Yang A3 mulainya dari positif negatif. Jangan lupa ketika ini negatif. Sebelah kanannya itu mulainya dari kebalik, sama ya, negatif lagi. Lalu angkanya 4 kolom pertama juga ditulis, tapi sebelahnya lagi hanya kolom pertama. Yang sebelah kiri itu adalah kolom terakhir. Nah, lalu ini dia tarikan garisnya jarak 1 angka dari 3 ke negatif 8. Negatif 8 ke negatif 1 itu langsung. Negatif 1 jarak 1 angka lagi ke 0. Jadi perhatikan tarikan garisnya. Untuk yang sebelahnya tinggal mengikuti angka-angka yang pertama, sebelah kanannya. Nah, lalu untuk yang berikutnya, untuk yang dari kanan ke kiri sama juga. Dari 3, dari sebelah kanan, ditarik garis jarak 1 angka ya ke negatif 8, lalu langsung tarik garis ke negatif 1, masuk ke 2, jarak 1 angka. Berikutnya angkanya yang sebelahnya. Lalu nanti hasil yang nilainya 0, yang dikalikan dengan 0, maka nanti hasilnya adalah 0. Sehingga sisanya di sini ada negatif 72, 48, dan 12. Hasilnya adalah 36. Nah, untuk mencari determinan, itu jadi A1 ditambah A2 ditambah A3. Jadi kalian menghitung 3 kali. Nanti baru ketemu hasil dari determinannya. Karena itu di sini determinannya 48. Jadi ini kemarin masih belum saya hitung ya, memang belum saya coba. Cuman saya ingat bahwa ordo 4 kali 4 untuk mencari determinan itu tidak sama dengan ordo 3 kali 3. Nah, jadi ini hasilnya benar 48. Memang kemarin ketemu hasil juga ya, cuman bukan 48. Dan memang nanti determinannya di sini hanya kita mencari determinan apakah hasilnya 0 atau tidak. Ketika tidak 0, maka dia dikatakan membangun. Tapi untuk sama dengan 0 berarti dia tidak membangun, sehingga langsung bisa dikatakan bahwa itu bukan basis.
Nah, lalu masuk ke bebas linier. Bebas linier pun sama. Ketika determinan sudah ketemu, dia tidak sama dengan 0 dan sudah dikatakan bahwa ini membangun, maka bisa dikatakan dia bebas linier. Nah, jadi ketika M sudah dikatakan dia membangun M matriks 2x2, maka di sini kan dia tandanya memiliki solusi untuk setiap nilai ABCD. Nah, maka ketika ABCD-nya ini adalah 0, maka otomatis ini pun ada hasil gitu. Sehingga jadi dia memiliki solusi tunggal. Nah, karena dia memiliki solusi tunggal, maka dikatakan bahwa M itu adalah bebas linier, tidak bergantung. Gitu. Nah, karena M bebas linier dan membangun, maka dia merupakan basis bagi matriks ordo 2x2-nya. Ini untuk tambahan basis dan dimensi ya yang kemarin. Nah, untuk contoh berikutnya, untuk yang tadi kan matriks ordo 2x2. Nah, untuk yang ini adalah matriks kolom. Matriks kolom, misal matriks kolom, jadi intinya ketika ada sebuah matriks, ada 3, ada 5, atau ada 6, maka kalian harus mengubah matriks yang ada pada soal menjadi matriks satu matriks saja, apakah nanti jadinya ordo 2x2, 3x3, 4x4. Nah, untuk 5x5 metode seperti yang seharus diagonal saya masih belum tahu, cuman untuk itu yang pasti kalian bisa membandingkan dengan cara minor kofaktor nantinya. Nah, ketika yang ini menggunakan minor kofaktor untuk menentukan determinan, lebih banyak ya perhitungannya. Kenapa? Karena minor kofaktor kan kalau 3 ordo 3x3 minornya nanti ordonya ada yang 2x2. Nah, tapi kalau yang ini 4x4 berarti minornya adalah 3x3 nantinya. Baru dikalikan dengan kofaktornya. Nah, ordo 3x3 berarti tiap minor ada ordo 3x3, ordo di sini 4x4, berarti nanti akan ada 16 kali perhitungan determinan dengan metode Sarus. Nah, itu akan lebih banyak jika kalian mau membandingkan apakah hasilnya 48 juga atau tidak. Bisa menggunakan minor kofaktor. Jika 5x5, 6x6 untuk metode diagonal ini saya masih belum tahu. Hanya untuk jika ada determinan 5x5, 5x6, 6x6, berarti kalian bisa menggunakan minor kofaktor. Atau selain minor kofaktor kemarin Kramer, atau bisa menggunakan metode Kramer. Tapi Kramer kan menggunakan determinan juga ya. Jadi kalian bisa menggunakan minor kofaktor, tapi minor kofaktornya berarti tetap mencari determinan satu-satu dari tiap minornya gitu. Tapi biasanya nanti untuk soal tidak sampai 5x5, 6x6 ya, karena nanti waktunya akan habis. Kalian menghitung determinan saja gitu. Belum tahu nanti soalnya seperti apa. Nah, ketika ini jika untuk ini kan hanya 3, berarti nanti matriksnya akan menjadi ordo 3x3 saja. Tinggal ini kan kolom, jadi dia akan menjadi matriks kolomnya. Ini dikalikan dengan tiap ini dikalikan dengan K, K1, K2, K3, maka nanti di sini hasilnya untuk bebas linier kan yang diinginkan nilainya adalah 0. Nah, karena di sini hasil determinannya -1, untuk determinan bisa menggunakan metode Sarus ya. Karena di sini ordonya kan hanya 3x3 ya. Berarti nanti ada 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Berarti di sini ada 1, 2, 1, 2, 9, 0. Untuk ini mudah ya, 3x3 tinggal kalian tarik garisnya kan ini menggunakan diagonal langsung saja. Ini ditarik garis berarti di sini. Ya, 194, 231, 320. Ini kan positif. Positif yang lawannya negatif. Ini negatif. Nah, berarti ini 194, 9 kali 4 berarti 36.
Yang ini berarti 6, yang ini 0. Lalu yang ini lawannya negatif. 3 kali 9 berarti 27. 1 kali 3, 0. 0. 2, 4. 4 kali 4, 16. Berarti nanti akan ada 36 ditambah 6 dikurangi 27 dikurangi dengan 16. Sehingga hasilnya di sini adalah 42 dikurangi ini 40, 50, 16 ya, 20, 41, 43, ini 16, 7, 6, 13, 43, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Karena itu di sini determinannya adalah negatif 1. Gunakan metode sarus biasa karena ordonya 3 kali 3. Nah, karena hasil determinannya tidak sama dengan 0, maka di sini SPL homogen, menandakan bahwa SPL-nya homogen dan dia hanya memiliki solusi tunggal sehingga artinya bebas linier. Nah, untuk yang merentang atau span, merentang ini sama ya, merentang atau span atau membangun. Nah, ini berarti untuk determinannya kan tidak sama dengan 0. Maka ini artinya AX dikalikan B-nya konsisten, sehingga artinya dia merentang di ruang dimensi 3, di ruang Euclid. Nah, ini untuk basis dan dimensi. Jadi untuk menentukan dia apakah merupakan basis atau tidak, maka dimensinya berarti dimensi 3 ya. Ini dimensinya itu tergantung pada hasil akhir matriksnya. Kalau yang di awal berarti dimensinya dimensi 4, ordo 4 kali 4. Nah, jadi R ini ruang Euclid atau ruang dimensi berapa, kalian bisa lihat baris, bukan kolom. Ketika ada 4 baris berarti dia merupakan dimensi 4. Jika ada 3 baris berarti dia masuk ke dimensi 3. Ada 2 baris berarti dia masuk ke dimensi 2 gitu. Nah, jadi di sini ambil sembarang V di mana vektor V adalah ruang dimensi 3, elemen atau bagian ruang dimensi 3. V-nya adalah ABC, jadi ruang dimensi 3 baris 1, baris 2, baris 3. Kenapa ambil 3? Karena vektor yang pada soal 3 dimensi. Nah, apakah basis S, V1, V2, V3 basis dari ruang dimensi 3? Ini dimensi 3 ya, V1, V2, V3. Jadi harus sama vektornya atau matriksnya. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika penjumlahan, jumlah vektor ketika tidak sama berarti kalaupun memang ini nanti berarti baris berikutnya kita anggap 0. Tapi seharusnya 0 itu ditulis gitu. Jadi kalau memang 3 baris, yang ini 3 baris. Kalau di sini 4 baris atau 5 baris, saya masih belum temukan ya untuk yang itu. Tapi seharusnya ketika dijumlahkan, jumlah barisnya harus sama. Karena berarti dia menandakan di ruang dimensi yang sama. Jika dia memang dikatakan ruang dimensi sama, tapi hanya ada 2 baris, yang ini 3 baris, berarti baris ketiga di sini diisi 0. Yang di sini ada 2 juga, berarti nanti diisi 0. Yang pasti ini harus sama, karena dia merupakan elemen dari dimensi berapa. Ini disebutkan basis dari ruang dimensi 3, berarti otomatis ya semua vektor harus berdimensi 3. Gitu. Nah, jadi ini kalian harus mengubah ke dalam sebuah matriks, jadi hasil akhirnya kenapa langsung 0, 3 baris? Karena otomatis kan dia harus merupakan bagian, namanya harus bagian atau elemen dari yang diinginkan oleh soal, maka hasilnya pun harus sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Yang diinginkan soal di sini ruang dimensi 3, sehingga di sini 3 baris. Bebas linier berarti kan 0 vektor. Kembali lagi yang materi kemarin, bebas linier berarti hasilnya itu 0 vektor. Harus 0 vektor. Dan yang dicari adalah K-nya kan. Kapan dikatakan bebas linier atau tidak? Untuk yang minggu lalu kita bahasnya bukan ke determinan, tapi ke nilai K. Di sini tetap harus 0. Ketika K ini ada sebuah nilai, maka dikatakan vektor ini berarti dia tidak bebas linier, dia bergantung linier. Nah, itu juga jadi tandanya selain ada K, itu juga dari determinan. Jadi bisa dicek ketika determinannya dia tidak sama dengan 0, maka dia bebas linier. Tapi ketika determinannya sama dengan 0, maka dia bergantung linier.
Nah, jadi di sini nilai K-nya tidak dicari, langsung ke determinan saja, kecuali yang ditanyakan hanya bebas linier ya. Tentukan ini bebas linier atau tidak, maka kalian ya bisa juga menggunakan determinan, tapi ketika ditanyakan nilai K, apakah 0 atau tidak, maka kalian tetap harus mencari nilai K dari masing-masing. Tapi yang di sini kan karena di sini hanya basis dan tidak ditanyakan berapakah nilai K dan syarat basis hanya bebas linier dan merentang masuk span atau tidak, maka kalian hanya bisa langsung cek dari nilai determinannya saja. Boleh. Tidak mencari nilai K masing-masing. Merentang pun sama, kan dicari nilai K-nya kan ya. Nah, di sini tidak dicari, maka kalian bisa langsung mencari determinannya saja. Jadi nanti bedakan determinan untuk ordo 3x3 bagaimana, 2x2, 4x4. Jadi ini biasanya nanti ordonya sama untuk mencari determinan. Jika tidak, jadi syarat ini juga ya, saya masih belum dapat soal untuk apakah ada untuk soal yang ordonya beda atau tidak. Maksudnya ordo beda, ini kan sama ya 3x3, yang tadi 4x4. Apakah ada yang 2x3 atau ada yang 4x5? Nah, jika memang ada yang seperti itu, maka nanti kalian tidak bisa mencari dengan metode determinan. Ini dengan metode determinan bisa karena ordonya persegi. Karena syarat untuk determinan dia kan hanya bisa dihitung untuk yang matriks persegi saja. Ketika bukan matriks persegi, maka kalian harus menghitung dengan cara mencari K otomatis. Karena syarat bebas linear kan nilai K-nya harus 0. Nah, ketika nilai K harus 0, determinannya tidak bisa dihitung, maka kalian harus mencari dengan nilai K masing-masing. Apakah 0 atau tidak. Nah, untuk span juga sama. Span merentang berarti kalian harus mencari nilai K. Tapi untuk ini juga bisa diartikan di sini bebas linear. Ketika K ada sebuah nilai, maka dia akan dikatakan bergantung. Ketika K ada nilai, maka di sini dikatakan dia merentang. Kenapa? Karena K-nya ada. Kebalikan ya, karena K-nya ada. Kalau yang merentang atau membangun kan berarti harus ada nilai K ya. K masing-masing kan ketemu. Kemarin K-nya 1, K1-nya 1, K2-nya 2. Nah, untuk ini jika dia bukan dalam ordo sama atau matriks persegi, maka kalian harus mencari K masing-masing. Ini menggunakan determinan karena ordonya sama, 3x3, 4x4. Jika tidak, maka kalian harus mencari satu-satu nilai dari masing-masing K. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami dulu ya untuk ini, mungkin untuk apa namanya determinannya. Jam sampai jam 7.45. Setelah ini kita masuk ke nulitas. Oke, bisa dipahami dulu. Bu, izin bertanya. Ya, gimana? Untuk materi vektor ini saya kurang mengerti ya Bu. Yang minggu kemarin itu. Oke, ya nanti saya bahas sekilas untuk yang minggu lalu. Oke, ini untuk basis dan dimensi. Basis dan dimensi sendiri sudah paham ya untuk pencarian determinan. Ini diamnya paham atau masih bingung? Bingung Bu. Mencari determinan masih bingung? Cara yang ini. Oh, kalau yang ini paham Bu. Oke, ini untuk basis dan dimensi. Nah, oke, langsung saja untuk yang kemarin ya, saya bahas langsung saja sekilas untuk yang ruang vektor. Nah, untuk yang ruang vektor yang kemarin itu intinya itu kita di sini bahasanya kan ada ruang vektor umum, ada subruang. Nah, ruang vektor umum sendiri di sini ada 10 aksioma. Jadi untuk menyatakan apakah vektor tersebut vektor pada soal yang diinginkan dia masuk ke ruang vektor atau tidak, maka kalian harus mengerjakan satu-satu. Aksioma ini syaratnya apakah dia memenuhi atau tidak. Vektornya kalian ambil sembarang vektor jika vektornya tidak disebutkan.
sesuai dengan vektor pada soal yang diinginkan. Apakah ruang dimensi 2, apakah ruang dimensi 3. Jika tidak disebutkan seperti ini, maka kalian bisa memisalkan, terserah. Tapi biasanya pada soal disebutkan, karena pada soal kan menginginkan vektor tertentu itu yang menjadi apakah dia masuk ruang vektor atau tidak, sehingga otomatis pada soal pasti ada spesifik vektor yang diinginkan, apakah ruang dimensi 2, apakah matriks ordo 3x3, apakah 2x2, maka nanti permisalannya sesuai dengan vektor yang disebutkan oleh soal. Jadi nanti permisalannya ya bisa ABCD atau kalian bisa menggunakan angka, nanti apakah vektor itu nanti memenuhi 10 aksioma ini atau tidak. Intinya seperti itu untuk ruang vektor umum. Nah, Bu, itu angka-angkanya muncul dari mana ya, Bu? Maaf, Bu. Ini misal. Karena tidak disebutkan, ini misal. Kalian bisa ganti angka-angka ini terserah. Bisa 2x2, bisa 3x3. Ini hanya permisalan yang membuktikan bahwa aksioma ini sesuai. Jadi nggak salah ya, Bu, itu masukin nomornya itu? Iya, ini hanya permisalan saja. Untuk membuktikan bahwa aksioma ini benar. Ini kan hasilnya kita tahu bahwa hasil kanan kirinya sama, hanya untuk membuktikan apakah hasilnya itu sama atau tidak dengan menggunakan aksioma yang ada. Di sini saya gunakan adalah vektor kolom dengan 2 dimensi. Ini adalah vektor 2 dimensi. Bisa kalian gunakan ABCD, boleh. Nah, kalau ABCD kan mungkin langsung nanti hasilnya tinggal di sini apakah AB sama dengan CD atau tidak. Gitu. Bukan AB sama dengan CD ya, otomatis ini kan A ditambah dengan C, mungkin B dengan ditambah dengan D, hasilnya apa? Nanti kan berarti di sini berupa variabel. Ini kan hanya permisalan, sesuai dengan soal. Yang pasti soalnya ya sesuai dengan yang dikerjakan, matriksnya ini harus sesuai dengan soal yang diinginkan. Apakah ordo 2x2, 3x3. Jika tidak disebutkan, ini kan hanya aksioma, saya hanya menyesuaikan dengan aksioma yang diinginkan. Ini kan aksiomanya ada 10, bagaimana cara menentukan untuk aksioma ini apakah benar atau tidak, berlaku atau tidak, hanya itu saja. Dengan menggunakan matriksnya 2 dimensi. Matriks 2 dimensi, dan itu terbukti bahwa matriks 2 dimensi itu merupakan ruang vektor umum. Nah, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ada 10, tapi ketika ini saya buktikannya kan hanya nomor 7 sampai nomor 10. Jika nomor 1 sampai 6 tidak terbukti, maka ada satu saja, misal yang ke-6 tidak terbukti, maka dia bukan masuk ke ruang vektor umum. Jadi ke-10-nya harus dibuktikan satu-satu. Vektor yang digunakan vektor apa sesuai dengan soal yang diinginkan, vektornya vektor apa. Nah, jadi vektor itu nanti digunakan untuk membuktikan satu-satu dari dari aksioma masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 ini. Yang nomor 1 kemarin, itu untuk ruang vektor, untuk soal, ya kalian harus buktikan satu-satu sampai 10 ini. Apakah ke-10-nya itu terbukti sesuai atau tidak. Sesuai atau tidak, sesuai dengan aksioma yang ada. Oh, ini yang kanan berarti harus sama dengan yang kiri. Ini kan sama dengan. Tapi pengerjaannya beda. Kalau ini kan dijumlahkan dulu, yang ini dikalikan dulu. Begitu juga untuk yang ini. Jadi permisalannya sesuai dengan soal. Karena di sini kan bukan soal, hanya aksioma, di sini saya gunakan ruang dimensi 2. Dengan menggunakan angka, bukan variabel permisalan ABCD. Jika kalian gunakan permisalan, boleh. Jika angka, ya langsung angka. Boleh. Misal, jadi tinggal dimisalkan saja yang kalian gunakan apa. Ruang dimensi 2, ruang dimensi 3, atau matriks ordo 2x2. Karena di sini yang masuk ruang vektor umum, di sini juga disebutkan, yang kalian bisa misalkan, yaitu ruang Euclid. Kalau ini saya gunakan ruang Euclid, dia dimensi 2, atau matriks ordo 2x1, bisa disebutkan ruang dimensi 2 atau M 2x1. Karena yang masuk vektor umum kan matriks juga masuk ruang vektor. Nah, yang masuk dalam ruang vektor itu adalah ruang Euclid, berarti ada ruang dimensi 1, 2, 3, 4, 5, atau dalam bentuk matriks
atau dalam bentuk polinom. Polinom berarti berpangkat ya. Polinom orde n berarti ada x kuadrat, ada x pangkat 3, x pangkat 4, itu masuk juga dalam ruang vektor. Nah, subruang. Subruang syaratnya ini untuk yang pertama bukan himpunan kosong ya, sudah pasti ketika ada angka 0 pun itu angka masuk ruang kosong. Yang kedua ini masuk bagian dari V, ruang vektor. Ruang vektor maksudnya berarti apakah W yang disebutkan pada soal itu apakah ruang Euclid, apakah matriks, ataukah polinom, atau bukan. Jika di luar dari itu berarti sudah tidak perlu membuktikan nomor 3, nomor 4, itu sudah bukan subruang. Karena yang digunakan saja vektornya bukan ruang vektor. Sehingga dia tidak termasuk dalam subruang. Nah, ketika 1, 2 sudah terpenuhi, maka lanjut ke yang ketiga dan keempat. Nah, jadi membuktikan apakah yang ketiga dan empat juga memenuhi atau tidak. Di mana vektor yang digunakan adalah anggota dari subruang W. Apakah ketika hasilnya ketika dijumlahkan, apakah hasilnya itu juga merupakan elemen atau bagian dari W itu juga. Elemen atau bagian berarti dia harus sesuai dengan W. Syarat yang diminta oleh W apa? W itu ruang vektornya seperti apa? Jika tidak sama, ya berarti dia bukan elemen dari W. Ya sama seperti sekelompok orang dengan rambut merah. Ada orang masuk rambut biru, kan berarti dia bukan anggota dari atau elemen bagian dari kelompok berambut merah gitu. Nah, anggapannya seperti itu. Vektor pun sama, berarti yang diminta apa? Misal W-nya adalah determinan 0, ketika U plus V-nya tidak hasilnya determinan tidak sama dengan 0, berarti kan bukan anggota dari W. Sama seperti itu. Ketika dia ngecat rambut, campur ya warnanya merah muda atau merah muda ya, ternyata yang satunya warnanya merah, ya tetap itu bukan anggota dari W. Karena yang diminta anggota W ya hanya rambut merah muda, pink gitu. Jadi otomatis yang dinamakan anggota atau ini ya elemen berarti dia harus sama dengan anggota vektor yang diinginkan oleh soal. Itu juga untuk yang perkalian. Yang perkalian hanya saja di sini ada anggota real ya, di mana hanya adalah anggota atau elemen dari bagian real. Berarti anggota real berarti angkanya berapapun tapi dia real. 1, 2, 3, 4, 5 real. Nah, lalu masuk ke ini subruang ya, subspace. Jadi harus memenuhi 4 syarat itu. Jadi harus dicoba satu-satu untuk sesuai dengan yang diinginkan. Masuk ke kombinasi. Kombinasi ini berarti apakah yang U ini merupakan kombinasi dari vektor-vektor yang ada. Jadi sama seperti, jadi saya anggapannya di sini seperti rumah ya. Ada rumah. Rumah ini apakah dia kombinasi dari vektor-vektornya? Saya anggap vektor satunya adalah batu bata, vektor 2-nya adalah lantai, vektor 3-nya mungkin genteng ya. Terus vektor 4-nya mungkin tiang. Nah, berapa kombinasi apakah ini rumah itu adalah kombinasi dari vektor-vektor yang ada. Nah, itu yang dicari adalah di sini apakah ada K-nya atau tidak. Sesuai atau tidak. Nah, K ini adalah pengalinya, berarti harus berapa kali batu bata yang dibutuhkan, berapa kali tiang, berapa tiang yang dibutuhkan, berapa kali lantai itu, keramik, berapa banyak keramik yang dibutuhkan, itu adalah pengalinya. Pengalinya harus dikalikan berapa gitu. Keramik yang tersedia misal ada 5, berarti dia harus dikalikan berapa banyak lagi untuk membangun sebuah rumah. Nah, U itu rumah itu apakah dia kombinasi linear dari vektor-vektor itu atau tidak? Ketika K-nya tidak memenuhi, berarti dia kan bukan kombinasi linear. Misal, memang ini akan membangun, nanti hubungannya dengan membangun ya, memang ini akan membangun rumah, tapi ketika K-nya tidak memenuhi kan, ya tidak. Maka ini rumah itu bukan kombinasi dari vektor yang ada, walaupun memang dia akan membangun rumah itu. Tiangnya misal tiangnya butuhnya 10 cukup, lantainya keramiknya butuhnya 100 cukup. Nah, gentengnya cuma ada 20 biji misal. Pengalinya anggap pengalinya 20. Padahal
yang dibutuhkan untuk sebuah rumah pengalinya dia harus sekian. Nah, itu ya berarti kan rumah itu bukan kombinasi dari vektor-vektor yang ada ini. Walaupun vektor ini dia akan membangun kombinasi ini, membangun rumah itu. Jadi yang ditanyakan maksudnya di sini kombinasi adalah apakah ini rumah ini, U ini, vektor ini kan hanya permisalan ya. Karena di sini kan di soal macam-macam ya, ini dimisalkan apakah vektor berikut merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor yang ada. Jadi A ini apakah dia kombinasi dari UV ini? Atau dibalik, apakah UV ini membangun A? Ini adalah kaitannya dengan membangun. Nah, kombinasi masuk ke span ya, span membangun. Nah, kebalikannya. Jadi vektor U biasanya yang ditanyakan, U ini apakah kombinasi dari vektor-vektor yang ada? Itu kan dicarinya K. Nah, vektor-vektor yang ada ini, apakah dia membangun rumah ini atau tidak? Nah, ini kaitannya antara span dan kombinasi. Karena itu ketika span, soalnya vektornya yang banyak ini, apakah dia membangun vektor V? Yang tadi, apakah vektor V itu adalah kombinasi dari vektor-vektor V1, V2, V3? Nah, karena itu ketika soal kebalikannya itu seperti itu ya. Jadi pertanyaannya itu memang sebenarnya ada kaitan, cuman bahasanya saja ini rumah ini apakah dia kombinasi dari vektor-vektor yang ada, atau ketika span vektor-vektor yang ada ini apakah dia membangun rumah ini atau tidak. Di mana ketika vektor-vektor ini untuk membangun sebuah rumah atau tiang lantai otomatis kan dia harus dikalikan dengan suatu nilai sehingga dia bisa membangun sebuah rumah. Nah, karena itu K ini adalah pengalinya, pengali dari vektor-vektor yang ada atau pengali dari lantainya harus butuh berapa, gentengnya butuh berapa, untuk tiangnya butuh berapa. Nah, itu kan yang ditanyakan K itu. Ketika K itu tidak memenuhi, ya berarti dia tidak membangun, atau rumah ini atau vektor V ini dia bukan kombinasi dari vektor yang ada. Nah, ini kaitan antara span dengan span dengan kombinasi. Nah, bagaimana mencari K dengan OB? Seperti kemarin yang kita bahas ada OB ya, ketika OB kita mencari nilai K. Bagaimana mengetahui nilai K? Kembali lagi ke SPL. Materi yang kemarin, SPL mencari nilai X, Y, Z. Nah, cuman di sini X, Y, Z-nya diganti K1, K2, K3. Untuk mengetahui itu kan otomatis salah satu variabel harus diketahui. Jika K3 diketahui, ketika 0 itu kan berarti, karena itu kan ketika OB itu berarti kan untuk yang di sini 0 ya. Yang di bawah ini 0. Karena itu ketika OB di sini 0. Nah, di sini adalah angka. Nah, ketika di sini adalah angka, ini akhir 1, ini akan diketahui nilai dari K3. Ini kan akan diketahui, karena saling berkaitan. Ini yang bukan ini ya yang ditanyakan, tapi ini maksudnya ini sebuah angka. Tapi yang ditanyakan adalah nilai K-nya. Atau bisa dibalik, K-nya diketahui, ini yang ditanyakan juga bisa. Nah, karena itu di sini ini saya anggap A, B, C, D, E, F. Nah, ini kan nanti akan ada hasil. Pastinya vektornya ada hasil. Ketika tidak ada hasil, sama seperti kemarin ya, menggunakan UVW itu. Nah, karena itu dia menggunakan OB caranya. Sehingga ketika OB kan miring ya. Nah, ketika satu vektor yang diketahui, maka nilai K nanti diketahui. Nah, K3 diketahui, berarti kan ini sudah kita tahu nilai K3-nya, K2 bisa diketahui. Nah, karena itu dia prosesnya naik ke atas. Nah, itu bedanya antara kombinasi dan span, tapi caranya tetap intinya mencari nilai K. Apakah cuman kombinasi berarti apakah vektor ini dia merupakan kombinasi dari vektor-vektor yang ada dengan berarti harus ada K yang memenuhi sehingga vektor-vektor ini bisa dikatakan membangun vektor hasilnya ini. Nah, ini antara kaitan span membangun dengan kombinasi. Jadi karena itu dicarinya nilai dari tiap masing-masing K. Nah, seperti ini untuk yang kombinasi kemarin kan diketahui ya
ketika ini kan kita tahu bahwa ini kan nanti akan jadi 2K1, 1K2. Nilainya ini sama dengan 4. Yang ini nilainya adalah 2. Yang ini nilainya 2, yang ini nilainya 6. Nah, kita tahu berapa kali harus dikalikan 4? 2. 1. Berarti 2 kali 1, 2. Ini berarti harus dikalikan 2. Kalau 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1 kali 2-nya 0, hasilnya juga 4. Tapi apakah ini juga hasilnya 4? Ketika misal di sini 2 kali 2, saya 2 kali 2, ini 0. Hasilnya juga 4. Yang di bawah 4 kali 2, 8. 8 ditambah negatif 1 kali 0, bukan 2, tapi 8. Karena itu berarti ini salah. Kita misalkan lagi yang tadi 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Coba lagi ke satunya. K1, 1 kali 4, 1 kali 4, 4. 4 dikurangi dengan 2, hasilnya 2. Benar. 0 kali 1, ya 0. Yang ini dikali 2. 3 kali 2, 6. Ini kan harusnya sama. Karena itu kombinasinya sama, walaupun vektornya beda. Anggap saja vektor-vektor ini persamaannya yang beda harus dikalikan berapa? Kualitas, misal. Keramiknya sama, tapi kualitasnya beda. Yang ini kualitas tinggi, yang ini kualitas rendah. Persamaan 2 ini kualitas rendah, gitu. Yang ini kualitas sedang, atau ini pengalinya tetap harus sama untuk membangun sebuah rumah. Kita anggap ini rumahnya ini yang tipe anggaplah kualitas rumahnya lah ya. Gitu. Ini jadi pengalinya tetap harus sama, pengalinya walaupun ada beberapa persamaan. Kualitas keramiknya yang satunya putih bersih, tapi ukurannya sama ya. Cuman ini tingkat kualitasnya misal putih bersih, satunya warna coklat, satunya warna abu-abu, kan pengalinya tetap harus sama. Gitu. Jadi ini adalah berapa pengali yang akan bisa dikatakan vektor ini atau rumah ini adalah kombinasi dari vektor-vektor yang ada. Begitu juga membangun, karena itu untuk yang membangun, dia di sini juga berapa kalinya. Ini kan yang ditanyakan ada K1, K2, K3, sehingga dia dikatakan sebagai span atau membangun, tapi di sini tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Karena K-nya bisa macam-macam. Karena yang dibutuhkan di sini K-nya satu saja. Tidak permisalan gitu. Bebas linear bedanya apa? Sama, dikalikan tapi bedanya apa? Bebas linear hasil vektornya 0. Bagaimana bebas linear? Berarti kan bebas, maksudnya ini tidak ada, rumah ini tidak ada. Pengalinya berarti kan harus K-nya itu berarti di sini dia harus 0. Sehingga ketika tiangnya hanya ada 5, harus dikalikan berapa? Pengalinya tidak ada, kan tidak akan terbentuk rumah. Lantainya, keramiknya hanya ada 2, berarti kan tetap tidak akan membentuk rumah. Karena itu dikatakan ini bebas. Apa namanya? Vektor-vektor. Berarti tiang, lantai, keramiknya ya bebas. Karena dia tidak membangun atau merupakan kombinasi dari hasil vektor yang ada. Atau rumah yang ada. Gitu. Ini yang dikatakan bebas linear. Karena itu dikatakan bebas. Nah, K-nya 0. Ketika ada K-nya, maka dia bergantung. Karena itu berarti tiang keramik dia bergantung pada hasil pengali ini. Nah, di sini, tapi untuk hasilnya 0. Yang diinginkan hasilnya 0. Gitu. Jadi walaupun ada K-nya, tapi hasilnya itu 0, kita cek K-nya itu apakah ada apa namanya, ketika 0 dia juga 0, ketika ada K lain dia juga hasilnya 0, maka itu tetap dikatakan apa namanya, bergantung, karena dia bergantung pada K, karena ada ketergantungan dengan pengalinya. Karena itu di sini untuk bebas linear, kapan dikatakan bebas linear? Tidak ada pengalinya, sehingga dia bebas, lantai bebas, yang bebas, karena dia tidak
Tidak harus dikalikan atau bergantung pada pengalinya ini. Oke, Alfian, saya mute dulu. Oke, ini untuk bebas linier. Sampai sini bisa dipahami ya? Hanya saja untuk mencari nilai K masing-masing, kalian harus bisa menggunakan OB. Gitu. Oke, sampai sini cukup untuk ruang vektor. Insya Allah, Bu. Oke, cuman untuk mencari nilai K, kalian harus paham mengenai bagaimana cara menggunakan operasi OB, operasi baris elementer untuk mengetahui K. K itu kembali lagi ke SPL. SPL jadi X, Y, Z itu permisalannya adalah K1, K2, K3-nya. Gitu. Jadi sehingga ketika salah satu variabel diketahui, maka variabel yang lain pun akan mengikuti sehingga bisa diketahui. Karena untuk OB kan dinolkan sehingga angka-angka yang di sebelahnya ada, pengalinya ada, maka nanti nilai tiap K-nya ada. Gitu. Oke, tadi lanjutannya adalah basis dan dimensi sudah kita bahas. Syaratnya tadi harus membangun apakah dia basis atau tidak. Maka yang pertama dia harus membangun, yang kedua dia harus bebas linier. Nah, lalu sedangkan tadi tambahan untuk yang span dan bebas linier, determinannya itu berarti di situ untuk ini dikatakan membangun atau bebas linier bisa dengan menggunakan determinan. Ketika hasilnya tidak nol, maka dia dikatakan membangun dan bebas linier. Nah, sekarang masuk ke rank dan nulitas. Nah, matriks-matriks yang ada kan tadi ada tuh ordo 3x3, 4x4. Nah, ini adalah bagian dari rank dan nulitas. Ketika matriks-matriks itu ada angkanya, maka dia masuk ke rank. Tapi ketika satu baris nilainya 0, maka dia masuk ke nulitas. Ke nulity. Nah, jadi jumlah dari rank dan nulitas atau nulitinya itu adalah N, matriks itu. Dengan kolom N ya ini. Nah, jadi rank itu adalah jumlah leading variable dengan solusi AX sama dengan 0. Jadi nanti juga diubah ya, tetap menggunakan OB untuk mengetahui rank dan nulitas. Nah, jumlah parameter dalam solusi umum adalah AX sama dengan 0. Masuk ke bebas linier ya, hasilnya 0. Nah, masuk ke definisi rank matriks. Jadi di sini rank baris dari matriks adalah dimensi dari ruang baris matriks. Kolom, maka itu adalah ruang kolom. Rank baris itu sama dengan rank kolom, sehingga di sini ditulisnya adalah RA, rank A. Nah, rank dari matriks menyatakan jumlah maksimum vektor baris atau kolom yang bebas linier, baris atau kolom yang tidak vektor 0. Jadi hanya bisa dilihat, kalian bisa melihatnya dengan angkanya. Ketika ada angka, berarti dia masuk ke rank. Tapi ketika 0, maka dia masuk ke vektor 0, masuk ke nullity atau nulitas. Nah, masuk ke ini matriks ya, untuk baris di awal kita sudah tahu, ini baris yang ke bawah kolom. Nah, lalu misal di sini nanti hasil rank-nya sama dengan N, maka dikatakan bahwa matriksnya itu adalah non-singular. Ketika lebih kecil, nilai rank-nya adalah lebih kecil dari N, maka dia dikatakan singular. Oke, nah ini ketika rank sama dengan N, maka dia dikatakan non-singular. Ketika rank A lebih kecil, maka dikatakan singular. Nah, jika matriks jadi ketika matriksnya 2 baris, lalu salah satunya adalah kelipatan dari baris yang satu, ini saya ke double ya, baris yang satu kelipatan dari baris yang lainnya, kelipatan dari ini kelebihan saya kalimatnya, jika baris yang satu kelipatan dari baris yang lainnya, ini saya coret ya,
baris yang satu kelipatan dari baris yang lainnya. Jadi maksudnya kelipatannya, maka nanti ranknya dihitungnya satu. Jadi dicek matriksnya ketika matriks ada 2 baris, ada 3 baris. Ketika di situ ada, kalian cek angkanya itu ada kelipatan dari baris yang lainnya, maka nanti ranknya ditulis satu. Ketika tidak, maka nanti ranknya tetap ditulis satu-satu. Jadi dilihat barisnya. Contohnya, nah ini bisa dilihat bahwa baris 1 dia adalah kelipatan dari baris yang kedua. Baris yang kedua ada 2, 1, 1, 2, jadi kita bisa tahu bahwa untuk yang baris yang pertama, jadi di sini ini adalah kelipatan dari 2. Dikalikan 2, 4, 1 kali 2, 2, 1 kali 2, juga 2, 2 kali 2, itu 4. Sehingga dia adalah kelipatan 2. Jadi di sini adalah kelipatan 2. Kelipatan 2. Nah, untuk yang berikutnya ini kita cek, ini memang pengalinya 2 ya. 2 kali 2 ya 4, 1 kali 3 ya 3, 1 kali 1, 1, 1 kali 2 ya 2. Tapi ini variasi untuk pengalinya tuh macam-macam, beda. Sehingga dia tidak bisa dikatakan dia pengali. Sehingga di sini ranknya tetap ditulisnya ranknya adalah 2. Nah, jadi di sini karena di sini hasilnya tidak sama kelipatannya, maka di sini ranknya adalah 2. Di sini ranknya 1. Kenapa? Untuk baris 2 di situ merupakan kelipatan dari baris pertama, itu adalah kelipatan dari baris yang kedua. Nah, contoh di sini, cari rank matriks dari yang ini. Jadi untuk ini otomatis ranknya 2. Kenapa? Jadi tidak menggunakan OB ya, jadi nanti bisa menggunakan OB. Nah, ini kan ordonya 2 kali 4 ya, 2 kali 4. Nanti ketika di OB-kan pun, maka yang dinolkan kan hanya yang 1, pojok 2. Karena mulainya kan dari kolom yang pertama ya. Yang dinolkan adalah 1, nanti otomatis ditarik diagonalnya ya hanya angka 2-nya saja. Sehingga tidak mungkin ada nulitas di situ. Mungkin, tapi jika hasil ketika ini dinolkan, semuanya jadi ikut 0. Bisa jadi kemungkinan. Jadi ketika mencari rank matriks, kenapa yang ini menggunakan OB, yang ini tidak menggunakan OB? Karena ketika menggunakan OB pun nanti yang dinolkan hanyalah yang ini. Tapi di sini kalian hanya bisa langsung melihat jika kelipatan berarti nanti ranknya 1. Karena ketika dinolkan ini nilainya akan langsung 0 gitu. Karena ininya sama, pengalinya sama. Gitu. Ketika dinolkan otomatis kan ini 2 dikali 2 kali dari row 1. Sehingga nanti bawah itu akan menjadi 0, nulitas. Ini juga ketika digunakan rumusnya maka ini akan menjadi 0. Misal 1, 1 ya. Nah, ketika ini H21 min 1 ini tandanya row 2 dikurangi dengan row 1. Ini sama seperti row 2 dikurangi dengan 1 kali dari row 1. Yang di bawah itu maksudnya berarti row 3 dikurangi dengan 2 kali dari row 1. Kita kembali lagi ke OB. Bagaimana cara mengenolkan? Untuk ini 2 berarti ya. Di situ berarti ada 2 untuk yang row 2. Berarti ada 2 ditambah dengan berapa kali dari row 1. Ini kita inginkan dia menjadi 0. Kuncinya adalah yang di atas, pivotnya. Nah, ini X, R1-nya 2 sama dengan 0 dikurangi 2. Sehingga X-nya adalah min 2 dibagi 2. Nilainya adalah negatif 1. Karena itu di sini pengurangnya adalah negatif 1. Maka di situ rumus yang digunakan adalah row 2 dikurangi 1 kali dari row 1. Kurangi dengan row 1. Nah, ini rumusnya digunakan satu baris. Berarti ada 2 dikurangi dengan 1 kali row 1-nya 2, nilainya 0. Berikutnya adalah 1. 1 dikurangi 1. 1 dikurangi dengan 1 kali row 1-nya berapa? 3. Sehingga 1 dikurangi 3 adalah min 2.
1 dikurangi 2 berarti negatif 2. Nah, berikutnya di situ ada 2. 2 dikurangi dengan, nah berikutnya di situ 2 dikurangi dengan 1 kali row satunya 1. 2 dikurangi 1, 1. Sehingga 0, negatif 1, negatif 2, 1 ya untuk yang ini. Nah, berikutnya yang row 3. Yang mau dinolkan adalah yang 4. Berarti di situ ada row 3. Untuk yang row 3, di situ 4, dia harus kembali ke OB ya. R1 sama dengan 0. R1-nya adalah 2, 0 dikurangi 4. Sehingga di sini adalah min 4 dibagi 2, sama dengan min 2. Ini dikali ya. Nah, sehingga rumus yang digunakan adalah row 3 dikurangi 2 kali dari row 1. Kuncinya tetap yang di atas ya. Sehingga di situ ada ini yang digunakan untuk row 3. Row 3-nya di situ ada 4 dikurangi 2 kali dari 2, nilainya 0. Berikutnya ada 4 dikurangi dengan 2 kali, untuk ini berarti row satunya 3 ya. Row satunya 3 sama dengan 4 dikurangi 6 berarti min 2. Lalu berikutnya untuk ini ada 3, row satunya 1 ya, berarti di sini ada 3 dikurangi 2 kali dari 1. 3 dikurangi 2 berarti 1, karena itu nilainya ini, row 3-nya yang ini. Ini untuk row 2, ini untuk row 3. Nah, lalu otomatis kan yang mau dinolkan adalah yang ini. Yang di bawah, kita ambil yang di bawah. Lalu yang mau dinolkan adalah yang 4. Yang negatif 2. Ini berarti kan sudah dinolkan yang kolom pertama dulu. Kolom pertama ini sudah 0. Berikutnya adalah yang mau dinolkan adalah yang ini. Negatif 2. Negatif 2 kuncinya adalah yang negatif 2. Karena itu di sini untuk yang row 3 berikutnya itu adalah negatif 2 ditambah dengan berapa kali dari row 2. Nilainya 0. Row 2-nya berapa? Negatif 2. 0 ditambah 2. X-nya berarti 2 per min 2 sehingga negatif 1. Karena itu di sini rumusnya adalah row 3 dikurangi 1 kali dari row 2. Ini 1 ya. Karena itu rumusnya X-nya di sini masuk negatif 1 row 2. Ini digunakan ke baris ketiga. Maka di situ otomatis row 3-nya di sini akan ada 0. Jadi row 3 dikurangi dengan 1 kali dari row 2. Ada 0 dikurangi dengan 1 kali row 2-nya 0. Berarti 0. Berikutnya negatif 2 dikurangi dengan 1 kali row 2-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 ditambah 2. Berarti nilainya juga 0. Ini kan berarti negatif 2 ditambah 2. Nilainya 0. Nah, berikutnya di situ ada satu ya, 1 dikurangi dengan ini paham ya untuk ini untuk membedakan garisnya. Nah, lalu 1 dikurangi dengan negatif dikurangi 1 row 2-nya 1. 1 dikurangi 1 nilainya 0. Oh, ternyata nilainya 0 semua karena itu di sini nilainya adalah 0. Nah, ini 0 yang sebelah sini, ini bukan kita paksa 0. Yang mau dinolkan kan cukup diagonal yang segitiga bawah ini. Ini namanya segitiga atas ya, walaupun yang dinolkan yang di bawah. Kembali lagi ke jenis-jenis matriks. Yang dinolkan kan yang diagonalnya saja, yang ke bawah ya, di bawah diagonal. Nah, 3 atau 1 ini 0 sendiri. Karena rumus yang digunakan, bukan karena kita menolkan itu ya. Jadi bagaimana kita mencari nulitas? Ini berarti rank matriksnya 2, ada barisnya 1, 2, nulitasnya 1. Ini nulitas sama dengan 1. Ini yang vektor 0. Ini yang baris untuk vektor 0-nya. Vektor 0 untuk yang arah Z ya berarti. Nah, ini untuk rank matriksnya berarti ada 2, nulitasnya 1. Karena itu di sini matriksnya berarti kan 3 ya, tadi sejumlah M. Nah, jadi untuk mencari rank matriks, jadi kalian harus menolkan, maksudnya dengan cara OB. Yang dinolkan adalah diagonalnya saja. Berikutnya, masuk ke contoh berikutnya ya.
Nah, ini juga sama. Yang tadi kan matriksnya sama ya, ordo 3 kali 3. Kalau ini gimana? Nah, kalian berarti ini kan otomatis yang dinolkan ketika kita mau mengambil diagonal. Yang di diagonal kan berarti yang ini ya. Yang di bawah untuk diambil secara diagonal tarik garis ya. Nah, misal di sini yang mau dinolkan adalah yang kolom pertama dulu untuk OB. 1, 5. Maka untuk menolkan 1, berarti di sini sama ya untuk rumus sebelumnya ini tandanya bacanya H21 pangkat negatif setengah itu bacanya berarti rho 2 dikurangi dengan setengah kali dari rho 1, 21. Ini berarti rho 3 dikurangi 5/2 dikali dengan rho 1. Yang ini 1. Nah, ini berarti 1. Aduh. Nah, ini kemarin kayak gini lamanya di penteknya aja. Nah, 1 harus ditambah berapa kali dari rho 1, nilainya 0. Rho 1-nya 2 sama dengan 0 dikurangi 1, maka X-nya adalah negatif 1 dibagi dengan 2. Negatif 1 dibagi dengan 2. Ini dikali ya. Sehingga di sini rumusnya adalah rho. Ini kan yang mau dinolkan rho 2. Ini adalah untuk yang rho 2. Nah, rho 2 dikurangi dengan setengah kali dari rho 1. Karena itu rumusnya jadi ini. Berikutnya, yang mau dinolkan adalah rho 3. Ini dulu ya, rho 2 berarti 1. Satunya 5. Ini kan 1, 1, 1 dikurangi dengan setengah rho 1-nya 2. Nilainya 0. Satunya 5. Oke, saya pakai kursor. Pakai ini juga sama. 5 dikurangi, ini berarti setengah ya. 5 dikurangi setengah dikali ini untuk rho 1-nya berarti 10 ya. Kurangi 10. Nah, ini kita tahu bahwa berarti 10 dibagi 2 kan 5, sehingga nilainya 0. Nah, karena itu di sini nilainya adalah 0, 0. Nah, berikutnya yang mau dinolkan adalah yang 5. Kita cek, oh berarti ini yang nulitasnya sudah ketahuan nih, ada nulitas. Berarti nulitasnya 1. Tapi jangan berhenti sampai situ, karena yang mau dinolkan kan 1 kolom. Yang di bawah untuk OB. Nah, yang 5 dikerjakan dulu. Nah, nomor yang baris 3 apakah 0 juga atau bukan? Bukan ketika ketemu 1 langsung berhenti. Bukan. Tapi yang di diagonal ini ke bawah ya, yang dinolkan dulu. Baru dicek angka 1 baris yang lain. Apakah ikut 0 juga atau tidak. Nah, berikutnya adalah yang 5. 5 untuk R3. R3. Berarti kan di situ ada 5. Yang mau dinolkan berarti 5 ditambah berapa kali dari R1-nya. R1. Dia mau dinolkan. R1-nya berapa? R1-nya tetap 2 ya acuannya. X dikali dengan 2, berarti di situ ada 0 dikurangi dengan 5. Nah, sehingga X-nya adalah min 5/2. Nah, karena itu di sini rumusnya ada negatif 5/2. Maka di sini R3 dia berlaku untuk R3 min 5/2 dikali dengan rho 1. Nah, sehingga untuk yang 5/20 maka berlaku rumus untuk yang ini. Sehingga yang mau dinolkan yang mana? 5 ya. Berarti 5 dia harus dikurangi dengan 5/2 dikali dengan 2. Yang paling atas 2. Sehingga nilainya adalah 0. Ini kan saling menghilangkan ya. Kalau saya garis nanti kalian paham sendiri ya, ini berarti nilainya 0. Berikutnya 20. Ketika 20 berarti di sini masuk ke 20. 20 dikurangi dengan 5/2. Rho 1-nya berarti yang paling atas, 10. Rho 1-nya 10. Nah, 10 dibagi 2
5 kali 5, 25. Berarti negatif 5 ya, 20 dikurangi dengan 25. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Nah, karena itu di sini hasilnya adalah negatif 5. Ini karena yang mau dinolkan kan yang diagonal ya. Berarti kan setelah 0 yang pertama untuk yang kolom pertama, ini kan yang mau dinolkan yang ini. Lalu kita mau menolkan yang negatif ini, yang negatif 5 ini. Hasilnya nanti ya tetap negatif 5. Kenapa? Di atasnya 0. Atau kalian bisa tukar baris boleh. Sehingga kita tahu bahwa rank A-nya adalah 2. Nulitasnya adalah 1. Nulitasnya 1. Karena ini yang 0. Maka di sini negatif 5 boleh. Mau dikerjakan juga atau tukar baris juga boleh. Negatif 5 berarti kan di sini negatif 5 dia harus dikalikan berapa kali. Kuncinya yang di atasnya ya, tetap kuncinya adalah yang di atasnya, berarti row 2, bukan row 1, tapi yang di atasnya. Ini kuncinya, pivotnya, ini sebagai pivot atau kuncinya. Untuk kuncinya berarti X di sini adalah 0, maka di sini 0 ditambah 5, nilainya X-nya tak hingga ya memang, tapi atau ditukar baris saja. Jadi ketika di atasnya 0 itu tidak perlu dihitung, angkanya tetap sama. Jadi biar tidak rancu dengan lo itu kan hasilnya tak hingga Bu, kok ada seharusnya X-nya jadi tak hingga gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Gimana cara nulisnya? Ini dikalikannya berarti ini ada row 3 dikurangi dengan 5 kali dari row 2. Jadi ini dikalikan dengan negatif 5. Kok ini negatif 5? Nah, jadi dikalikan dengan negatif 5. Ketika yang di atas 0, maka kalian dikalikan dengan angka yang ada di sini. Kenapa? Karena row 2-nya 0. Berapapun angka yang dikalikan kan 0. Tapi acuannya adalah row 3-nya. Jadi biar tidak bingung, tidak menggunakan cara yang ini ya. Atau kalian tukar baris aja. 0-nya di bawah. Kan yang mau dinolkan kan yang diagonal ya. Yang diagonal ini, yang 20. Sehingga otomatis jadi acuannya nanti ini kalian tukar baris ya nggak masalah gitu, ini tukar baris. Karena kita tidak mencari determinan ya, ini kita hanya mencari rank. Kalau determinan efeknya jangan lupa ada negatif di situ ketika terjadi pertukaran baris. Tapi karena ini hanya menentukan ranknya atau yang tidak vektor 0, maka kalian bisa menukar gitu. Sehingga di sini kita ketahui bahwa ranknya 2, nulitasnya 1. Nolnya kan 1 vektor nolnya. Yang lain sama ya, ini caranya juga sama ya dengan metode OB. Kalian menolkan ini nanti akan ketahuan mana yang 0, mana yang tidak. Ini juga sama dengan metode OB. Nanti ini dinolkan. Ini 0 kok bisa 0 semua? Bukan kita yang menolkan, kita mau menolkan hanya yang bagian depan, tapi yang ternyata yang di belakang dia mengikuti. Nah, ketika mengikuti ya berarti apa namanya? Ketika mengikuti ya berarti sudah 0, kita tahu bahwa 0, ranknya 1. Ini kita juga bisa lihat ya. Oh, ranknya berarti kehitung semua. Nah, kita bisa lihat ini kan 2 kalinya ya. Ini 2 kalinya. 4 kali 2 juga 8, 2 kali 2 juga 4. Nah, ini 1 kali 4, 4. 2 kali, apa namanya? Enggak, kita gunakan acuannya yang di bawah ya, 1, 2, 1, agar tidak rancu. Kok sama gitu. Nah, kita gunakan yang paling kecil ya, angkanya 1, 2, 1. Kalau ke atas, ini dikalikan 2. Kita lihat bahwa itu hasilnya, dari hasil yang ada, 1 kali 2 ya 2, 2 kali 2 ya 4, 1 kali 2 ya 2. Nah, untuk ke baris 3 kedua, kita cek ini berarti dikalikan 4. Nah, ini adalah kelipatan, berarti kelipatan tetap, walaupun 2 kali berarti 3 baris berlaku ya.
Ini kelipatan 2, yang ini kelipatan 4. Berarti nanti rank-nya 1. Terhitungnya 1, walaupun tidak menggunakan OB. Nah, oke, berarti untuk rank, jadi walaupun barisnya ada 5, ada 6, ketika ketahuan dia ada kelipatan hanya 1 ya, bukan 2. Jadi yang kalian cek adalah angka yang paling rendah saja, paling rendah, lalu cek angka-angka yang lainnya. Jika merupakan kelipatannya, maka nanti ranknya cukup dihitung 1. Ini untuk rank dan nulitas. Yang ke bawah ini sama ya, contoh soal aja. Ini untuk soal tidak perlu. Untuk nulitas sama ya, digabung tadi. Ketika rank ditambah nulitas, nanti ini adalah N. Maka nulitas itu yang 00 ini. Yang 00 ini adalah nulitas. Oke, digabung dengan rank tadi. Di mana yang nulitas, mana yang tidak. Jadi kalian hanya tinggal melihat ini, ranknya 1, berarti ini adalah nulitasnya 2. Nolnya 0D, nulity D-nya adalah 2. Ini untuk rank dan nulitas. Jadi tetap kalian tidak lepas dari OB. Di OB-kan dulu baru kalian tahu atau bisa menentukan rank dan nulitasnya. Ketika kelipatan kalian bisa langsung tahu ranknya. Ini untuk rank dan nulitas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum masuk transformasi linear? Oke, ini untuk rank dan nulitas. Bisa dipahami dulu ya untuk ini. Oke, untuk OB-nya bisa dicek lagi. Jadi kalian harus latihan OB, karena otomatis OB pasti keluar. Cuman soalnya belum tahu dalam bentuk apa. Apakah hanya pencarian dengan apa namanya kemarin bahasanya, ada determinan mencari OB ya, atau SPL atau rank juga. Jadi OB keluar di mana-mana. Jadi kalian harus latihan nanti ketika mencari, kalian waktunya tidak habis di metode OB-nya gitu. Jangan sampai metode OB kalian ngerjakan 30 menit sendiri. Karena waktu ujian hanya 100 menit. Jadi kita pertemuan kurang 2 kali. Jadi minggu depan materi terakhir nilai dan vektor eigen. Nanti minggu terakhir, jadi saya mau minggu terakhir itu sudah bebas materi, kalian tinggal latihan soal. Jadi minggu ke-7 nanti kita kuis. Minggu depan kita materi terakhir mengenai nilai dan vektor eigen. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Itu kan rank A-nya 2 ya, Bu. Kenapa nulitasnya jadi 1, Bu? Karena ada 3 baris. Kan tadi N-nya adalah jumlah dari rank dan nulitas. Nulitasnya 1. Ini kan ini yang dimaksud nulitas. Ini adalah nulitas. Ini adalah rank. Ini rank. Ini rank 1, yang ini yang kedua. Sama seperti ini ranknya. Ini ada ranknya 2, nulitasnya 1. Ini yang dimaksud dengan nulitasnya. 0. Jadi nulitas 0. Ketika satu baris 0 semua itu masuk nulitas. Ini adalah rank. Ini adalah ranknya. Jadi lihat nolnya. Seperti ini ranknya 1. Ini masuk ranknya. Ini ranknya. Ini nulitasnya. 0, 2. Oke, dipahami dulu sampai jam 9 ya. Oke, ini untuk rank dan nulitas ya. Kita masuk berikutnya transformasi linear. Nah, untuk transformasi linear hampir sama dengan yang kemarin, span atau membangun ya. Untuk span atau membangun kan kemarin tadi kita juga sudah bahas sedikit mengenai span atau membangun. Nah, jadi di sini menggunakan penjumlahan dan perkalian ya. Jadi di mana B vektor itu adalah anggota atau elemen dari vektor V,
dan alfanya adalah anggota dari bilangan real, tapi yang kemarin kan span itu untuk yang membangun, karena ada 4. Satunya dia masuk ke himpunan kosong atau tidak, yang kedua adalah masuk ke ruang vektor atau tidak. Transformasi linear juga sebenarnya untuk itu masuk ke ruang vektor, jadi soalnya pastinya sudah menyebutkan bahwa itu adalah sebuah himpunan dan ruang vektor, sudah pasti. Sehingga yang diminta oleh soal itu adalah apakah vektor itu merupakan transformasi linear atau tidak. Berarti sudah menyebutkan bahwa di soal itu bukan himpunan kosong dan itu adalah sebuah vektor gitu. Nah, jadi syaratnya untuk apakah bisa dikatakan sebagai transformasi linear atau tidak itu penjumlahan dari 2 vektor. Jadi ini bukan dikurangi ya, ini hanya tanda saja, ini hanya strip saja. Oke, ini hanya sebuah tanda strip saja, ini hanya tanda strip ya, bukan dikurangi, ini strip saja. Jadi syaratnya ada 2 ya, satunya ditambahkan, satunya dikalikan. Yang dijumlahkan adalah antar vektornya, vektor A dan vektor B. Vektornya dijumlahkan atau di sini ada transformasi dari vektor A ditambah dengan transformasi untuk vektor B. Alfa berarti alfa dikalikan dengan vektor A sama dengan alfa dikalikan dengan transformasi dari vektor A. Maka jika V sama dengan UE, maka ini dinamakan dengan operasi linier. Nah, jadi di mana di sini transformasinya adalah dari ruang V ke ruang W. Nah, misal di sini transformasi dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3. Ruang dimensi 2 berarti jadi lihatnya bisa mudahnya itu lihat barisnya. Ruang dimensi 2 berarti ada 2 baris, ruang dimensi 3 berarti bisa dilihat 3 baris. Jadi jangan rancu dengan sumbu koordinat. Koordinat berarti kan di sini XY ya. Ketika XY loh, kok tidak ada Z dikatakan dimensi 3. Cuman di sini permisalannya kebetulan digunakan X dan Y. Hanya permisalan variabelnya saja. Nah, jadi di sini apakah ruang dimensi 2 ini bisa ditransformasikan ke ruang dimensi 3 yang disebutkan ini? Apakah merupakan transformasi linear atau bukan? Nah, jadi kan syaratnya tadi ada penjumlahan ya, penjumlahan 2 vektor TA plus B, lalu ada transformasi dari vektor A, lalu ditambahkan dengan transformasi vektor B. Nah, lalu masuk ke sini berarti ada 2 vektor. 2 vektor karena kan ada dijumlahkan A plus B, tapi di sini dimisalkan adalah U dan V. Jadi jangan rancu ketik dengan permisalan variabel-variabel yang ada ya. Hanya saja nanti tinggal dicocokkan saja. Oh, ini berarti ini yang dimaksud adalah yang A di soal. Di di teorinya bahwa ini A plus B, tapi ketika di soal ini menggunakan U plus V. Nah, ini sama. Yang pasti rumusnya kan A plus B, berarti di sini harusnya ini. U plus V sama dengan TU plus V variabel. Nah, U plus V di sini kan soalnya adalah XY. Nah, yang ini adalah X min Y min XY. Nah, jadi yang X itu dimisalkan 1, yang Y dimisalkan 2. Untuk variabel 1, variabel konstanta 2. Jadi maksudnya variabelnya tetap X-nya karena ada penjumlahan 2 vektor, maka X itu ada U dan V. Sehingga ada U dan V. Tapi untuk X itu adalah untuk konstanta 1. Sehingga di sini untuk variabel 1, Y untuk konstanta 2, variabel 2. Karena itu di sini berarti TU plus V ini diganti karena rumusnya ada XY, sedangkan ada 2 vektor, sehingga X itu yang memuat U dan V. Sehingga ada U plus V bisa dipisah dengan penulisan seperti ini. U1, U2 plus V1, V2. Berarti ini vektor U, ini adalah vektor V. Vektor U untuk XY, vektor V untuk XY juga. Karena ada 2 vektor ya. Nah, lalu untuk berikutnya di sini kan itu ada X min Y. Ada X min Y berarti di sini X sendiri ada U1 dan V1. Y berarti ada U2 dan V2.
Negatif X berarti ada U1 dan V1, jadi tiap X sendiri ada dua vektor. Dua vektor U dan V. Y ada dua vektor sendiri juga, ada U dan V. Tapi di sini karena di sini ada dua variabel yang berbeda antara X dan Y, nah X-nya itu dimisalkan konstanta 1, Y-nya dimisalkan konstanta 2. Sehingga di sini rumusnya jadi untuk yang X sendiri, dia variabelnya dengan konstanta 1 semua, yang Y dengan variabel vektor untuk UV dengan konstanta 2. Lalu pisah. U sendiri, V sendiri. Ini kan campur nih UV, yang ini juga UV. Nah, dalam kurungnya dibuka. Dalam kurungnya dibuka, sehingga di sini jadi negatif U2, negatif V2. Yang di bawah negatif U1 dikurangi dengan V1. Jadi ini kan perkalian silang ya. Negatif U1, negatif ketemu positif, jadi negatif V1. Nah, lalu dipisah. Ini U sendiri, lalu yang ini V sendiri. Ini U sendiri. Nah, ketika dijumlahkan seperti ini kan dipisah ada positif ya. Nah, ini dipisah lagi U dan V dengan tanda positif dijumlahkan. Sehingga di sini jadi U1 min U2 ditambah dengan di sini ada V1 min V2. Berikutnya juga sama. Kok di sini positif bukan negatif? Karena kita kan menginginkan positif ini kan tandanya positif, sama tidak hasilnya? Bisa ditransformasikan tidak untuk vektor U dan V-nya? Karena diinginkan positif, ketika ini ditulis positif, maka V-nya, karena di sini negatif, maka di sini V1 dia jadi negatif. Yang di bawah ada U2 plus V2, sehingga di sini ada U2 dan V2. Maka ini bentukannya sama dengan soal. Ini kan bentukannya sama dengan soal. Yang ini juga sama dengan soal. Sehingga ini bisa dikatakan transformasi dari U sendiri, yang berikutnya adalah transformasi dari V. Vektor. Nah, sehingga ini menjadi seperti ini. Oh, ternyata berarti sama, terbukti. Jadi dicek, dipisah antara U dan V. Sehingga nanti, oh ternyata sama dengan teorinya. Berarti dia terbukti. Alfanya pasti sama. Alfanya sama. Nah, ketika alfa kan berarti kan alfa dikalikan U vektor. U berarti kan di sini ada alfa dikalikan U1, alfa dikalikan U2. Kita ambil yang U. Mau kalian ambil yang V boleh. Kan sama UV-nya, hanya beda variabel saja, satunya U, satunya V. Tapi kan sama-sama UV. Dengan konstanta 1 dan konstanta 2. Sehingga alfa dikalikan dengan U1 jadi alfa U1, ketemu dengan U2 jadi alfa U2. Lalu di sini lalu sebelahnya lagi ini dari mana? Yang tadi kan untuk yang kanan itu ada X min Y ya. X min Y min X lalu Y. Nanti tinggal diganti untuk yang X berarti untuk konstanta 1. Karena variabel yang digunakan hanya 1, karena untuk perkalian vektor dengan skalar, itu vektornya hanya 1 vektor. Tapi yang penjumlahan itu 2 vektor. Tanya kenapa? Karena dari sananya sudah seperti itu. Dari syarat tadi ya. Itu sudah menentukan bahwa yang penjumlahan 2 vektor, yang perkaliannya dengan 1 vektor. U saja tadi. Nah, diambil dengan U, vektor V-nya sama ya, hanya beda konstanta 1, 2, 3, 4, ada 5 vektor, ada 5 konstanta, ya berarti tinggal V1, V2, V3, sampai V5. U-nya juga sama. Gitu. Nah, jadi di sini jadi alfa U1 dikurangi alfa U2, lalu yang di bawah jadi negatif alfa U1, alfa U2. Alfanya dipisah, alfanya dikeluarkan, maka nanti akan menjadi alfa U1 negatif U2. Dan ini kan sama dengan permisalannya, sehingga ini bisa dituliskan seperti ini. Alfa transformasi dari vektor U. Sehingga hasilnya adalah alfa TU, transformasi ini jadi hasilnya sama. Jadi ini hasilnya sama. Alfa TU, ini kan berarti alfa. Yang mau dibuktikan kan ini, karena itu ini diubah menjadi apa namanya?
menjadi alfa apakah sama dengan alfa transformasi O atau tidak gitu. Jadi ini bisa dicek kan hasilnya ternyata sama. Karena hasil untuk rumus U-nya sendiri itu sama dengan yang di soal X min X Y berarti itu adalah transformasi dari vektor U. Sehingga di sini T merupakan transformasi linier karena dua-duanya terbukti ketika dijumlahkan sama, ketika dikalikan pun itu memenuhi syarat sebagai transformasi linier. Nah, berikutnya juga sama. Sebentar ya. Oke, kalian bisa pahami dulu sebentar. Untuk yang ini. Transformasi. Oke, bisa dipahami dulu untuk yang transformasi. Sampai jam 9:13. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini sisanya hanya contoh-contoh ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi ini untuk contoh 1, jadi dimisalkan U plus V vektor ya. Nah, lalu berikutnya, jadi untuk yang contoh yang kedua, misal di sini adalah tidak disebutkan ya untuk vektornya, tapi di sini hanya disebutkan matriks ordo 2x2. T merupakan transformasi dari matriks ordo 2x2, di mana transformasi itu hasilnya itu sama dengan determinan A. Jadi di sini disebutkan bahwa TA sama dengan determinan A. Nah, ketika TA sama dengan determinan A, untuk setiap A adalah elemen atau anggota dari matriks ordo 2x2. Karena dikatakan elemen atau bagian dari matriks ordo 2x2, karena itu matriks A-nya itu adalah yang ini. Ini adalah matriks A-nya. Nah, sehingga ini A ya. Jadi A adalah anggota dari matriks ordo 2x2. Sehingga di sini dimisalkan ada A11, A12, A21, A22. Kalian jangan perhatikan yang tulisan merah dulu. Karena ini biar memudahkan untuk menulis ya. Untuk yang kemarin saya hapus untuk sebelumnya, yang kelas sebelumnya. Jadi saya masih gunakan biar lebih cepat ya, karena menulis menggunakan mouse lebih lama daripada menggunakan pen tab. Nah, jadi A, di mana A adalah anggota atau elemen bagian dari matriks ordo 2x2. Nah, jadi di sini matriksnya untuk ini ada A11, A12, A21, A22, di mana ini melambangkan awal ya, kembali lagi ke matriks, bahasa matriks ada baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Kalian bisa memisalkan ini adalah ABCD boleh. Jadi lebih mudah ya, ABCD misal adalah anggota dari matriks ordo 2x2. Yang pasti di sini yang digunakan adalah matriksnya ordo 2x2. Nah, di sini yang dihitung adalah alfa duluan. Dia tidak mencari penjumlahannya, karena itu di sini nanti kita hitung penjumlahannya. Oke, yang merah jangan diperhatikan dulu, perhatikan untuk yang biru. Nah, lalu nanti ini berlaku determinan. Otomatis kan tadi perkalian ya. Karena transformasi tadi kan T alfa A sama dengan T alfa TU. Nah, untuk yang ini berarti determinan. Ketika determinan alfa A, maka itu sama dengan determinan, harusnya sama dengan ini. Determinan alfa A, dia harus sama dengan alfa determinan A. Nanti hasilnya apakah alfa determinan A atau bukan. Kita mau mengecek yang ini, alfa determinan A, apakah hasilnya sama dengan determinan alfa A atau bukan. Nah, ketika determinan alfa A, berarti kan nanti matriksnya akan menjadi seperti ini. Kan perkalian dengan matriks 1-1 ya, yang ini. Yang ini determinan, dia masuk ke sini. Jika dijabarkan kan akan jadi seperti ini. Determinan alfa ketemu A1, A12, A21, A22. Maka dia akan menjadi matriksnya alfa A11, alfa A12, dan seterusnya. Cara mencari determinan ini untuk berikutnya berarti kan dari diagonal ke diagonal ya, ini dikalikan dengan alfa A11 dengan alfa A22 dikurangi dengan alfa A12 dikurangi dengan alfa A21. Kembali lagi ke matriks ordo 2x2. Nah, ini lalu alfanya kan ada 2 ya, berarti alfa kuadrat. Jadi alfa kuadrat A11 A22 dikurangi dengan alfa kuadrat. Nah, ini kan sama dengan determinan ya, A11
A22 ini kan sama dengan determinan dari A-nya. Ketika ini dituliskan determinan kan berarti akan ada A11, ada A12, ada A21, ada A22. Nah, ini kan determinannya ini. Ini kan determinannya kan silang, langsung saja lebih cepat. Karena untuk determinan A sendiri, ini kan berarti tinggal perkalian silang kan ya, antara ini dengan ini. Ini kan hasilnya sama dengan ini. Nah, karena itu bisa dituliskan sebagai alfa kuadrat determinan A. Nah, ini tidak sama, sedangkan syarat dari aksioma atau syarat dari yang transformasi linear yang awal itu adalah ketika determinan alfa A, itu hasilnya harus sama dengan alfa kali dari determinan A-nya sendiri. Kembali ke syarat yang awal ya, yang dua tadi itu, yang penjumlahan dan perkalian. Ternyata di sini hasilnya ada kuadrat. Otomatis ketika ada kuadrat berarti dia sudah bisa dikatakan bahwa bukan transformasi linear. Karena dia tidak sama dengan syarat yang tadi bahwa alfa, transformasi dari alfa A sama dengan A dikalikan dengan transformasi, sama dengan alfa dikalikan transformasi A. Tapi di sini ternyata hasilnya adalah alfa kuadrat, sehingga dia dikatakan bukan transformasi linear. Untuk yang perkalian. Untuk yang penjumlahan bagaimana? Nah, ketika ini dijumlahkan, ini kemarin saya tulis di sini, bisa kalian langsung cek di halaman berikutnya, tapi sama ya. Nah, ketika alfa A11, A12, A21, A22, ketika dia masuk ke penjumlahan ini, TU plus V masuk sini. Nah, maka untuk ini A11, A12, maka ini karena ada dua vektor, U dan V, maka simbol 1112 ini saya ganti ke konstanta langsung ya, 1, 2, 3, 4, lebih mudahnya. Atau kalian bisa tulis lagi nih, boleh. Berarti ini U11, U12, U21, U22. V-nya juga sama, boleh. Ini lebih mudah, saya langsung tulis U1, U2, U3, U4 saja. Membedakan konstantanya saja. Ini bahwa ini konstanta yang berbeda. Tapi kan ini vektornya ada dua ya. Untuk ini kan vektornya 1A. Tapi karena kita menggunakan penjumlahan, maka di sini kita jumlahkan antara U dan V, sehingga ini akan menjadi ini. Yang di bawah ini. Kenapa ini diganti? Nah, ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bukan diganti, tapi ini sama dengan yang ini ya, polanya. Kan ada matriks ordo 2 kali 2. Sehingga di sini A11 akan berubah menjadi U1 plus V1. A12 berarti U2 plus V2. Yang diminta tadi adalah transformasi adalah determinan A. Determinan bisa saya tuliskan tanda garis ya, lebih mudah langsung saya tuliskan garis. Berarti kan perkalian antar diagonalnya. Ini dikalikan dengan 1 dengan yang 4, lalu dikurangi dengan 2 dengan yang 3. Ketika 1 dikalikan dengan yang 4, nanti hasilnya seperti ini. Yang U1 berarti perkalian faktor ya, U1 dengan U4, U1 dengan V4, lalu V1 dengan U4, V1 dengan V4. Dikurangi dengan, ini masih dalam kurung ya, dipisah dulu. Dipisah dulu, maka di sini ada U2, ada U3, U2 dengan V3, V2 dengan U3, lalu ada V2 dengan V3. Lalu tutup kurungnya saya buka semua, jadi negatif, 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 negatif. Saya pisah. Ini yang sama-sama U, ini yang sama-sama V, ini sama-sama U, ini sama-sama V. Kenapa saya pisah? Karena untuk membedakan determinan. Ketika determinan kan hanya ada 4 ya yang kita gunakan itu ketika ordonya 2 kali 2. Nah, dari determinan ini saja kita sudah tahu bahwa ada selain dari determinan yang akan masuk ke situ. Nah, ini hasilnya kan nanti akan dituliskan seperti ini. Berarti ini ketika saya kelompokkan satu-satu, U dengan U, V dengan V, sisanya ada UV. Ini UV, UVU, UV, ini VU. Nah, otomatis yang U
dan V sendiri yang sesama ini itu adalah determinan U. Ini masuk determinan U kan, ketika U1 ini determinannya untuk U kan U1 kali U4, U2 kali U3. Nah, untuk yang ini, yang V, berarti kan V1, V4, V2, V3 kan sama dengan yang ini. Perhatikan matriks yang di atas sebelumnya. Determinannya kan berarti sama dengan ini. Nah, ini sisanya ini, itu kan berarti bukan masuk determinan. Sedangkan untuk yang determinan sendiri, tadi T untuk determinan transformasi ini ya, ini kemarin saya jadikan satu. Maksudnya ini kan yang diminta itu TU sama dengan determinan UV. Penulisannya determinan alfa A. Berarti determinan UV. Berarti di sini bisa saya tuliskan ini sama dengan ya, misal ini sama dengan, ini penulisannya jadi seperti ini, saya pisah saja ini penulisannya. Oke. Ini hasilnya adalah determinan U plus determinan V ditambah bla bla bla, ini masuk sini ya. Nah, yang diinginkan adalah determinan U determinan ini dijumlahkan ya. Nah, ini hasilnya ternyata kan tidak sama dengan apa namanya? Yang diinginkan adalah berarti nanti akan jadi determinan U ditambah dengan determinan V. Nah, hasilnya kan tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka di sini bukan transformasi linear. Sehingga saya tulis bukan saja ya, berarti langsung kita artikan bahwa ini bukan transformasi linear, bukan transformasi TL ya, saya singkat saja. Bukan transformasi linear. Karena di sini masih ada sisa variabel lain yang tidak tertuliskan di sini. Padahal yang diminta untuk syarat atau aksioma untuk yang awal tadi bahwa dia harus sama antara untuk penjumlahannya kan harus TU tadi ya, TU plus V sama dengan TU plus TV. Nah, kalau determinan bisa ditulis seperti ini. Lalu berikutnya, misal di sini sama ya, yang tadi XY ya, kita misalkan di sini ABC, polinom, dia menggunakan polinom 1, polinom order 2, berarti di sini kuadrat. Ruang dimensi 2, ada 2 baris, ini soalnya. Sudah ditentukan bahwa transformasi ini sama dengan ini. Nah, apakah ini, T ini, merupakan transformasi linear atau bukan? Nah, jadi tetap kita misalkan ada 2 vektor, U dan V. Ambil UV. Tapi ini ada ABC, sehingga yang membedakan di sini ada, kita bedakan dengan konstanta 1, 2, 3, sama tadi. Karena tadi ada, kok ini ada X juga. X ini untuk polinom ya, jadi jangan racu dengan variabel permisalannya. Yang tadi X hanya permisalan ya. Nah, ini yang dimisalkan adalah yang ABC. Sehingga untuk yang A sendiri 1, B sendiri 2, C-nya 3. Sehingga nanti U-nya jadi rumus seperti ini, yang V juga akan menjadi rumus seperti ini. Ketika masuk dijumlahkan, ini yang kita cari, ini harus memenuhi. Nah, TU berarti TU plus V sendiri berarti ada U-nya yang mana, persamaannya, V-nya yang mana. Lalu nanti pisah, mana yang memuat X, mana yang tidak memuat X. Sehingga di sini ada yang memuat X dan X kuadrat, dan mana yang tidak memuat X. Sehingga ada UV sendiri. Nah, yang di bawah ini rumus dari mana? Dari yang atas. Ada A plus A min B, ada A min C. A sendiri memuat variabel UV, konstantanya kita misalkan 1, sehingga jadi U1V1, yang B jadi U2V2, yang C jadi U3V3. Nah, dari sini, lalu sama seperti sebelumnya, kita gabungkan antara U dan V untuk memisahkan U sendiri, V sendiri. Ini memang terpisah ya, tapi di sini masih memuat X dan X kuadrat. Nah, ketika masuk ke sini berarti dipisah, tanda kurungnya dibuka, sehingga nanti jadi U1 plus V1 min U2 negatif V2.
Nah, kita pisah U sendiri, V sendiri, sehingga jadi U1 min U2 ditambah V1 min V2. Kita mencari ini, memisahkan antara U dan V. Nah, U1 min U2 itu sama dengan rumus yang di awal yang diminta. A min B, A min C. Ini kan sama. A untuk 1, B untuk 2, C untuk 3. Nah, lalu A min B, A min C ini sama dengan ini. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini. V U1 U2X plus U3X kuadrat. Yang V juga sama. Maka ini sendiri adalah vektor U, ini sendiri adalah vektor V. Nah, karena itu di sini merupakan transformasi linier sama. Sehingga dia memenuhi ini. Ketika alfa perkalian dikalikan pun sama. Ketika dikalikan di sini ada dikalikan vektor U sendiri, persamaannya kan ada U1 plus U2X plus U3X kuadrat. Sehingga nanti hasilnya akan diperoleh sama. Alfanya dikeluarkan, dikalikan dengan alfa, alfanya dikeluarkan sehingga di sini jadi alfa dikalikan dengan transformasi dari U. Maka hasilnya adalah U alfa transformasi dari vektor U. Sehingga dia merupakan transformasi linier. Jadi ini rumusnya seperti kalian cek dengan soal yang di awal. Apakah sama atau tidak, atau apakah sesuai atau tidak. A min B, A min C ini sesuai karena 1 kan untuk A, 2 untuk B, 3 untuk C. Nah, ini kan sama dengan ini. Yang diminta kan sama dengan A plus B. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Sehingga dia merupakan transformasi linier. Nah, hasilnya yang dimintakan tadi tentukan T1 plus X kuadrat. Hasilnya ternyata sama dengan 0. 0 dari mana? Nah, dari rumus kan bisa kita tahu bahwa A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Ketika dimasukkan ke rumus yang ada, jadi seperti ini. 1 min 1, 0. 1 dikurangi 1, ya 0. Gitu. Nah, ini saya langsung masuk ke kernel sedikit, kurang 4 menit ya. Langsung masuk ke kernel. Kernel itu bedanya apa? Kernel nilainya adalah 0. Tadi 0 ya. Nah, kernel itu yang diminta atau yang dimaksud kernel. Nah, ini dia dipetakan ke vektor 0 di W. Nah, hasilnya kan tadi 0 ya. Karena itu dia masuk kernel, anggota dari kernel. Karena nilainya 0, berarti transformasi ketika rumusnya ini, dia adalah masuk kernel T. Nah, jadi sementara itu, jika, ini misal ya, ini misal, 1 plus 2X plus X kuadrat, ini dimisalkan, bukan anggota atau elemen dari kernel T. Kenapa? Karena ketika dihitung, ini kan berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Sehingga di sini untuk yang A min B, berarti kan 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2, negatif 1. A min C, 1. C-nya berapa? 1. 1 dikurangi 1, 0. Ini 0 ya, ini salah. Nah, ketika 0 berarti kan bukan masuk vektor 0. Karena itu dia bukan kernel, bukan anggota dari kernel T. Nah, bedanya untuk kernel itu nanti di sini apakah dia menghasilkan vektor 0 atau tidak ketika dibuat sebuah persamaan ya, dimisalkan di sini. Jadi apakah hasilnya merupakan vektor 0 atau tidak. Maka nanti tinggal masukkan transformasi liniernya yang digunakan yang mana, lalu masukkan ke hasil yang diinginkan seperti apa. Jadi jelas bahwa vektor 0 pada daerah asal transformasi merupakan unsur kernel. Tapi tidak semua transformasi linier merupakan atau memiliki vektor tak nol sebagai unsur kernel. Maksudnya, ini kan tadi sudah terbukti bahwa persamaan untuk yang ini, persamaan ini adalah merupakan transformasi linier. Tadi kan sudah dibuktikan tuh masuk ke transformasi linier. Setelah masuk transformasi linier, berlanjut tuh soalnya. Ini masuk kernel atau tidak? Nah, karena itu di sini disebutkan tidak semua transformasi linier memiliki vektor tak nol sebagai unsur kernel T. Jadi di sini vektor 0 pada asal transformasi merupakan unsur kernel T, tapi tidak semua transformasi linier memiliki vektor tak nol. Nah, seperti ini.
ini kan vektor 0, tapi ini memang transformasi linear, tapi bukan berarti semua angka yang akan dimasukkan ke nilai ke dalam ABC, nilainya akan menghasilkan vektor 0, karena itu tergantung pada yang dimasukkan di sini. Di sini kan 1 plus X kuadrat. Nah, ketika dimasukkannya adalah 1 plus 2X plus X kuadrat, maka itu bukan anggota dari kernel. Nah, jadi bagaimana membedakan kernel atau tidak? Kernel itu berarti nanti hasilnya adalah vektor 0. Maka semuanya harus 0. Ketika hasilnya tidak 0, maka dia bukan masuk ke kernel. Jadi sederhananya kernel seperti itu. Nah, ini untuk baca ada 4 ini ya. Nah, seperti ini misal. Nah, sedikit lagi saya jelaskan ini. Nah, misal di sini ya transformasi ruang 3 dimensi. 3 dimensi kenapa? Ada 3 baris ABC. 3 baris, polinom 2. Polinom pangkat 2. Ini pangkat 2 berarti ini X kuadrat. Polinom pangkat 3 berarti sampai X pangkat 3. Nah, polinom pangkat 2 ini kan sama-sama masuk ruang vektor sudah ya. Lalu masuk ke ketika sebuah persamaan polinom seperti ini dibuat matriks, nanti kalian bisa dibuat matriks kolom. A plus B yang baris pertama, 2B min C baris kedua, ini baris pertama, ini adalah yang baris yang ketiga. Diubah dalam sebuah matriks, jadi polinom pun kalian harus mengubahnya dalam bentuk matriks. Nah, ini matriksnya berarti nanti akan 110 dari mana? Ini kan A-nya 1, B-nya 1 di depan. Ini kan tidak dituliskan, tapi ini kan berarti ada 1 ya di sini. C-nya tidak ada, berarti C-nya 0. Yang ini 2 untuk yang B. A-nya tidak ada, sehingga A-nya 0. C-nya berarti negatif 1. Ini berarti 2, 1, 1. Karena itu matriksnya menjadi ini. Kembali lagi ke OB, kalian ubah menjadi OB, maka nanti di sini ternyata dia akan menghasilkan satu-satunya anggota dari kernel, jadi di sini 0, 0, 0. Karena ketika di sini kalian kan bisa cek nih. Ini kan berarti ada K1, ada K2, ada K3. Atau nilai. Jadi ini permisalannya ya, jadi berapa kalinya sehingga masuk atau X ya untuk ke 0, 0, 0. Maka di sini kan otomatis nilainya harus 0. Karena harus 0 berarti kan semuanya itu harus 0. Kenapa? Walaupun ada angka 1 ketika kita isi 5, hasilnya kan bukan 0, tapi 5. Ketika kita isi 10 ya hasilnya kan 10. Tapi kan karena yang diinginkan adalah 0, jadi untuk K1 otomatis dia 0, K2 juga 0, K3 juga 0. Ini kan sisanya 0, 0 ya. Ini 0, 0, 0. Karena itu di sini dia merupakan basis kernel T. Nulitasnya adalah 0. Nulitasnya tidak ada ya. Kenapa? Ini kan barisnya tidak 0 semua. Walaupun ada satu angka 1 aja, maka dia bukan masuk 0, tapi rank. Berarti ranknya 3, nulitasnya nggak ada, nulitasnya 0. Yang ditanyakan tadi adalah basis dan dimensi. Adalah jangkauan dari ini, dimensi kernel ya. Dan RT, berarti ranknya 3 ya. Dimensinya berarti 3. Maka dia masuk basis kernel T-nya, ini nanti saya belum cek ya, apakah himpunan kosong. Lalu nulitasnya 0, nulitasnya tidak ada ya untuk ini. Nah, untuk ini nanti, nah ini dimensinya berarti, dimensinya kan ada 3 ya, berarti ini ada 3. Ranknya ada 3, nulitasnya 0. Karena itu di sini rank dimensi basisnya ada 3. Ini masuk ke 1, 2, 3, ini adalah baris untuk kolomnya ya, cuma tinggal diubah kolom masing-masing. Jadi kolom. Sehingga nanti ini baris satunya adalah tidak memuat X, baris 2 X, yang baris 3 X kuadrat. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Basis jangkauannya jadi seperti ini. 1 tidak ada ya, ditambah dengan di sini 2X kuadrat. Maksudnya ini kan 0X ditambah 2X kuadrat. Koma, berarti ini 1 tidak memuat X ditambah 2X ditambah 1X kuadrat. Yang ini, yang kedua. Ini ada 0, tidak ada, tidak memuat X, negatif 1X ditambah dengan 1X kuadrat. Sehingga di sini jadi persamaan untuk basis jangkauannya seperti ini. Sehingga rank basis
rank dari ini, dari dimensi basis yang ada itu adalah 3 ranknya. Ini untuk rank untuk transformasi linear. Nanti minggu depan kita masuk ke vektor dan nilai eigen. Ini sama ya. Cuma nanti ada bersinggungan dengan ini masuknya nanti ada nilai eigen, vektor eigen di sini. Caranya juga sama. Nanti ini matriks yang ada nanti tinggal diubah. Ini ada sampai 4 ya, sampai D karena itu ini yang A. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, tidak ada, D-nya 0, yang ini C-nya yang 1, D-nya negatif 2, yang ini negatif 1, B negatif 1, C 1, yang ini negatif 2. Jadi tergantung penulisan ya, ketika polinom kalian ubah menjadi matriks dulu, ketika sudah matriks kalian tinggal mengubahnya menjadi angka jika yang tercantum adalah sebuah variabel. Nah, nanti ini caranya sama, kalian meng-OB-kan, mengnolkan dengan cara OB ya, dengan cara OB. Nanti akan ketemu ini yang lain mengikuti nolnya. Ini untuk transformasi linear sampai sini, nanti kelanjutannya ini masuk ke masih ada kaitannya dengan eigen. Ini nanti masuk ke nilai eigen vektor. Ini untuk transformasi linear. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi memang lumayan, bukan lumayan lagi, memang ribet ya untuk ruang vektor. Sehingga bahasan untuk kalkulus kita nanti setelah UTS. Hari ini tidak ada tugas, kalian nanti tinggal mempelajari ini. Nanti saya upload yang sudah saya coret-coret ini. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Untuk materi berikutnya adalah nilai dan vektor eigen. Masuk ke vektor eigen. Minggu depan materi terakhir. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Dipelajari kembali, setelah ini saya upload di e-learning. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.